call me a god. Call me a god. Call me a god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa aja review di sini? Yaps, di depan saya ini sudah ada sebuah box kardus ya. Sebuah box kardus berwarna hijau hitam dengan merek Q1 Q1010. Apa isinya bosku? Pasti bosku tanya ya, apa nih isinya kira-kira? Oke, ini kalau dalam audio mobil itu disebut subwoofer aktif flat, atau bahasa gampangnya itu subwoofer kolong gitu bosku ya. Jadi subwoofer kolong itu, apa sih subwoofer kolong itu? Nah, subwoofer kolong itu adalah sebuah jenis subwoofer yang dia itu modelnya compact. Antara power dengan subwoofernya itu sudah jadi satu kesatuan, seperti kita lihat di gambar ya. Di sini sudah ada penampakannya, jadi kurang lebih isi dalamnya nanti setelah saya buka akan sama. Nah, terus alasan saya kenapa mereview aktif subwoofer flat ini, karena ada sebagian orang ya, atau mungkin nggak sebagian ya, agak banyak juga, biasanya yang punya kendaraan terutama pribadi atau yang space-nya sempit, itu mereka punya keluhan bahwa mereka ingin ada sistem power dan subwoofer di mobil untuk menambah suara bass. Tapi kendalanya biasanya itu kalau bagi orang-orang yang kendaraannya itu, mohon maafnya itu digunakan juga untuk operasional kerja, atau bagasi mobilnya itu dipakai untuk membawa barang. Kalau kita install jenis subwoofer yang power terpisah dengan subwoofernya, itu biasanya space bagasi akan termakan ya bosku ya. Jadi akan ada box subwoofer di belakang, karena subwoofer pasif itu tidak bisa. Kalau yang ini jenisnya aktif karena sudah ada powernya. Kalau yang powernya terpisah dengan subwoofer terpisah itu namanya pasif subwoofer ya bosku ya. Itu biasanya akan makan space karena harus ada box. Nah, apa solusinya untuk mobil-mobil yang ingin ada sistem subwoofer di mobilnya tapi tidak ingin space-nya termakan atau tidak ingin bagasinya itu jadi sempit? Solusinya ya ini bosku, subwoofer kolong. Nah, disebut subwoofer kolong itu karena kita dari modelnya itu dia slim ya bosku ya. Modelnya slim, jadi kita bisa letakkan dia itu di bawah jok mobil. Gak usah berlama-lama ya bosku ya, neranginnya langsung aja kita buka isinya, kita review kayak apa sih subwoofer aktif mobil ini. Let's check it out. Lanjut bosku, langsung kita buka aja ya. Nah, sebelum dibuka di sini sudah ada spesifikasinya ya bosku ya. Spesifikasi dari subwoofernya sendiri. Subwoofer merek Q1 ini di sini ada tulisannya aktif subwoofer dengan normal impedance itu dia 4 ohm. Frekuensi range-nya itu 20 Hz sampai 500 Hz. Maksimum output powernya 800 watt. Nah, 800 watt ini biasanya itu secara real ya bosku, di mobil itu dia tidak sampai 800 watt. Kurang lebih sekitar 400-an lah, dia nggak nyampe 800 watt ya. Kemudian dia ada tulisannya lagi with high power and low distortion amplifier. Jadi dia sudah include amplifiernya, udah ada powernya di dalam. Terus thin type aluminium box. Nah, thin type itu jadi dia modelnya slim, tipis. Yuk kita buka. Seperti biasa, kalau barang elektronik itu pasti dilengkapi dengan kitab-kitabnya ya. Ini kitab-kitabnya. Kita taruh dulu kitabnya, langsung kita buka barangnya. Oi. Walaupun dia compact tapi dia lumayan berat ya bosku ya. Karena dia full murni semuanya itu besi bosku. Jadi dia berat ini. Ini lumayan berat. Nah, seperti ini penampakannya dia itu. Ya, di sini ada brand mereknya. Terus di sini semuanya jadi satu, input, output, settingan tombol-tombolnya semua ada di sini. Ini untuk kabel yang dari power, kabel yang dari sumber daya, dari aki, dari ground, dan juga dari remote head unit. Terus ini input RCA, dan ini ada tombol-tombol untuk settingannya. Saya review subwoofer Q1 ini, sebetulnya di pasaran banyak ya bosku ya, jenis subwoofer aktif yang kolong seperti ini. Kemudian karena dia bentuknya slim ya, bentuknya slim, dia besi, untuk instalasinya, untuk pemasangannya itu enak bosku. Jadi mobil-mobil yang sempit, mobil-mobil kecil gitu, mobil-mobil city car gitu,
kan tempatnya sudah sempit ya bosku, mobilnya kecil, kita pasang untuk subwoofer ini itu enak, tidak makan tempat dan dia hampir malah mungkin tidak terlihat ya, karena kita bisa taruh di bawah jok gitu ya bosku ya. Terus untuk quality suaranya itu hampir mendekati seperti jenis subwoofer pasif yang power dan subwoofernya terpisah. Jadi mungkin bosku bisa buat referensi ya, kalau misalkan bosku bingung nih, waduh pengen pasang subwoofer tapi nggak kepengin bagasi jadi sempit, jadi termakan space-nya untuk naruh box subwoofer. Solusinya bosku bisa gunain jenis subwoofer kolong ini ya bosku ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, di bagasi itu free, tidak ada box, tidak ada apapun, tapi di sistem audio mobil kita masih bisa menikmati suara box. Catatannya adalah subwoofer ini itu digunakan di mobil itu lebih ke kita itu untuk audio harian ya bosku ya. Maksudnya audio harian, jangan berharap subwoofer jenis ini itu bisa dipacu seperti jenis subwoofer pasif ya bosku ya. Kalau subwoofer pasif itu kan wattnya besar-besar, terus dengan power yang istilahnya besar-besar juga, jadi suaranya mungkin dari luar itu berasa sekali. Tapi kalau hanya untuk kita mencari enak untuk harian, karena standar musik itu ada treble, ada vokal, ada bass ya bosku ya, subwoofer jenis kolong ini tuh lebih dari cukup, dan dia tidak terlalu besar konsumsi daya akinya ya, terutama aki-aki mobil yang city car atau mobil-mobil yang cc-nya itu 1300 sampai 1500 itu kan akinya, kalau mobil jenis sekarang itu akinya kecil-kecil. Jadi dia sesuai ya untuk mobil-mobil itu, tidak terlalu memakan daya aki, jadi bebannya itu tidak terlalu berat seperti jenis power monoblock atau power 4 channel yang dayanya besar. Memang mereka itu bisa menghandle subwoofer dengan watt besar juga dan suaranya pasti lebih kenceng. Makanya saya katakan tadi, kalau hanya untuk harian kita menikmati enak musik di dalam mobil, ini lebih dari cukup. Dan kelebihan dia itu tidak dimiliki oleh subwoofer pasif yang membutuhkan box subwoofer. Jadi dia itu cukup simple, sudah include powernya, sudah subwoofernya jadi satu, desainnya juga keren, penempatannya mudah, suaranya masih oke. Nah gitu ya bosku ya. Saya rasa untuk review subwoofer kolong ini penjelasannya sudah cukup lengkap ya. Kalau si bosku ingin misalkan kepengen tahu hasil di mobil seperti apa, bosku boleh komen di bawah ya, ramein komennya. Nanti kalau komennya itu rame, saya akan bikin videonya hasil dia setelah dipasang di mobil, suaranya seperti apa. Jadi stay tune terus ya di channel Apa Aja Review. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya, juga komennya, ramein channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk bahan referensi bosku semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.